Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Tentu kasih kuasa dan pertolongan daripada Kristus memelihara di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini, secara khusus Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, kami bersembah sujud, memuji, memuliakan nama-Mu. Di sela waktu-waktu ini kami juga rindu merenungkan sabda firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami melalui hamba Tuhan ini, dan pakailah lidah bibir hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan sore hari ini dengan judul arti persekutuan orang percaya. Arti persekutuan bagi orang percaya. Mengapa orang Kristen perlu bersekutu? Arti persekutuan dari kata kainonia yang berarti berbagi kebersamaan atau berbagi kesamaan. Persekutuan Kristen telah lebih daripada menghadiri gereja. Jadi persekutuan Kristen lebih daripada menghadiri gereja. Itu merupakan asimilasi dari tubuh orang percaya. Dari dalam tubuh orang percaya menjadi satu dalam menyembah, mengasihi, peduli, dan berbagi. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 tadi, ke-5 sampai ayat 10, ayat 7 berkata, namun jika kita berjalan dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, kita mempunyai persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya membersihkan kita dari semua dosa. Sebagai orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam kegelapan. Mengapa? Di ayat 6 dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak ada kebenaran. Jadi orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan itu tidak boleh hidup dalam kegelapan. Mengapa? Karena ayat 6 ini berkata bahwa kita itu pendusta, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya ketika seseorang mengatakan bahwa dia bersekutu dengan Tuhan tetapi masih hidup dalam kegelapan, artinya orang tersebut masih berdusta, masih suka bohong gitu ya. Biasa berbohong ya, orang berdusta kan berbohong ya. Nah, biasa berbohong berarti tidak ada kebenaran dalam diri orang itu.
Nah, di ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, jadi yang ditipu itu bukan orang lain ya. Menurut firman Tuhan ini, yang ditipu itu kita sendiri ya, awake dhewe gitu ya. Jadi bukan orang lain ya, tapi kita sendiri. Ya, kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Artinya dari diri kita sendiri bahwa kita ini sudah tidak benar gitu loh. Bagaimana kita mau mengajar atau menolong orang lain? Tentu tidak bisa. Sedangkan kita sendiri adalah kebohongan ya. Kita sendiri adalah orang yang berdusta. Bagaimana kita mengajar orang lain untuk berdusta? Atau mengajar orang tentang kebenaran, padahal kita tidak pernah berkata benar ya. Kita menipu, kita juga mendustai diri kita sendiri. Nah, Alkitab mengatakan bahwa persekutuan bukanlah pilihan bagi orang percaya. Ia mengatakan bahwa jika hidup di dalam terang ya, menyebabkan kita memiliki persekutuan dengan yang lain. Ayat yang ke-7 tadi, namun jika kita berjalan dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, kita mempunyai persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya membersihkan kita dari dosa. Ini luar biasa saudara ya. Alkitab menjelaskan dengan jelas kepada kita bahwa orang yang berjalan dalam terang ya, sama seperti Dia, sama seperti Kristus di dalam terang. Kita mempunyai persekutuan dengan orang lain. Artinya persekutuan dengan sesama. Orang sesama adalah saudara sesama, saudara seiman kita. Dan darah Yesus ini yang menjadikan satu kita dengan saudara kita dalam persekutuan. Nah, saya mendapati ada seorang pernah memberi ilustrasi begini. Seperti pada tubuh manusia memerlukan sirkulasi darah. Seperti kita ketahui, Alkitab mengatakan bahwa nyawa di dalam darah, di dalam Imamat 17 ayat 11. Ini adalah fakta baik secara biologis maupun rohani. Darah dalam tubuh Anda adalah agen pembersih yang akan membersihkan racun dan bakteri dalam sistem kita, dan memasuk oksigen ke daerah vital yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Setiap menit ya, setiap menit jantung Anda memompa dan mengedarkan darah bermil-mil dari pembuluh darah dan arteri yang saling terkoneksi melewati ginjal untuk menyaring, kemudian sirkulasi beredar yang sama. Namun seandainya tubuh Anda harus dipisahkan dari aliran darah, tidak ada sirkulasi darah, akan menyebabkan infeksi, menjadi gangren, dan akan mati. Kelangsungan hidup Anda tidak mungkin tanpa sirkulasi darah secara terus-menerus. Nah, ada orang memberi ilustrasi seperti itu ya. Dia berkata bahwa manusia itu membutuhkan sirkulasi darah. Ya, bahkan sirkulasi darah yang tepat. Oleh karena itu, ya, kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Demikian juga dalam tubuh Kristus, dalam tubuh gereja, dalam tubuh Tuhan ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 berkata bahwa ya, karena darah Yesus Kristus memiliki efek penyucian yang terus-menerus dari dosa-dosa kita. Sehingga kita membutuhkan darah Kristus. Kita membutuhkan Kristus yang akan menyucikan kita. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Kita harus tetap melekat pada tubuh Kristus. Jika kita memutuskan persekutuan dengan tubuhnya, kita berisiko memotong sirkulasi darah yang menyucikan. Jadi yang menyucikan dari pendusta, dari penipuan, yang merugikan diri sendiri, merugikan diri kita sendiri ya. Ya, kita akan sangat berisiko ketika kita terlepas atau kita jauh daripada Kristus atau darah Kristus yang menyucikan ya, dosa-dosa pelanggaran kita. Oleh karena itu, kita diingatkan ada beberapa hal ya melalui persekutuan bagi orang percaya. Mengapa kita perlu bersekutu? Mengapa orang Kristus perlu bersekutu? Karena persekutuan bagian praktik. Jadi persekutuan itu praktik. Prakteknya di persekutuan. Untuk apa? Untuk mengasihi.
Tidak hanya kita mengatakan bahwa persekutuan adalah bukti hidup dalam terang di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 tadi, tetapi juga mengatakan bahwa mengasihi saudara-saudara adalah bukti hidup itu. Ya, jadi tidak cukup hanya untuk kita ini dinyatakan bahwa kita hidup dalam terang, tetapi praktek yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengasihi saudara seiman. Orang yang mengasihi saudaranya tinggal di dalam terang, dan tidak ada satupun yang membuatnya menjadi tersandung. Bisa dibaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat yang tidak terpisahkan antara persekutuan dan mengasihi saudara seiman. Jadi ada hubungannya. Yang pertama itu persekutuan, yang kedua mengasihi saudara seiman itu terikat dengan jelas. Kemudian persekutuan dengan saudara-saudara adalah tindakan kasih yang membawa ke arah kita seharusnya siap untuk menyerahkan hidup untuk saudara-saudara kita. Ya, Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mau secara pribadi menyerahkan hidup kita juga untuk saudara-saudara kita, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Saya bersukacita dan bersyukur secara luar biasa ketika dipercaya oleh keluarga Ibu Yanti, secara khusus ketika ya memang saya tidak ikut donor darah. Tetapi paling tidak saya memberi waktu saya untuk membantu mencarikan pendonor, mencarikan orang yang bisa mendonorkan ya. Saya percaya Bu Yanti bisa mencari sendiri, tetapi ketika saya dipercaya saya membantu. Terlebih juga kepada saudara-saudara yang lain, monggo jemaat yang lain ketika membutuhkan pertolongan bantuan, kalau saya bisa membantu, saya rela, saya menolong. Tapi saya penuh keterbatasan, sehingga terimalah apa yang saya sudah beri untuk Bapak Ibu Saudara. Itu adalah satu bagian dalam hidup saya, bagian yang saya bisa beri sebagai praktik kasih ini. Nah, kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen perlu bersekutu ya? Yang kedua yang saya mau katakan bahwa menolak persekutuan menjauhkan Anda dari Tuhan. Jadi kalau ada yang kakek alasan rak gelem persekutuan gitu ya, alasannya ada gitu ya, itu artinya bahwa Anda menolak bersekutu dengan Tuhan, bukan bersekutu dengan saya atau bersekutu dengan saudara seiman, tetapi Anda menolak memiliki hubungan atau persekutuan dengan Tuhan. Berapa banyak kasih yang Anda miliki untuk saudara seiman Anda? Alkitab mengatakan bahwa kita seharusnya siap untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk saudara kita. Namun apakah Anda kira Anda benar-benar menyerahkan hidup Anda? Bagi mereka, jika Anda tidak bersedia bahkan untuk datang bersama-sama untuk beberapa kali dalam waktu seminggu untuk beribadah, maka apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, beginilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ya, oleh karena itu mengapa kita perlu bersekutu? Alasannya ini saudara, karena Allah memberikan kasih kepada kita. Oleh karena itu mari kita juga memberikan diri kita untuk saudara kita seiman. Yesus menyatakan bahwa kita harus berkomitmen untuk lebih mengasihi saudara-saudara dengan cara yang sama seperti Kristus mengasihi kita. Satu perintah baru yang diberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Jadi ketika saya mau dan saudara mau bersekutu, itu berarti saudara menerima
persekutuan dengan Tuhan. Tetapi jika tidak, artinya bahwa Anda menolak persekutuan dengan Tuhan. Dan perintah yang ditujukan melalui firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk saudara seiman, mengasihi mereka, menolong mereka, membantu mereka dalam segala, ya mungkin keterbatasan kita ya, tidak banyak yang kita miliki, tetapi dengan keterbatasan itu mari kita memberi waktu hidup kita untuk mengasihi mereka. Adalah penting bagi setiap orang percaya untuk menjadi bagian yang aktif dalam persekutuan Kristen. Penolakan yang sengaja terhadap persekutuan adalah bukti bahwa tidak hidup dalam terang, ya, seperti ayat 7 tadi dikatakan. Jadi seseorang ya harus menunjukkan bahwa dia harus hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan. Jika ia hidup dalam kegelapan, ayat 6, ayat 8, berarti bahwa dia tidak hidup dalam terang. Artinya tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Yang ada hanyalah dusta dan penipuan. Yang ditipu, sekali lagi saya katakan, bukan orang lain, tetapi diri kita. Oleh karena itu, mari kita ikat persekutuan kita dan jangan menolak persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang dibangun bukan persekutuan biasa, tetapi persekutuan yang membawa kepada kekekalan. Kesimpulan dari renungan saya sore hari ini, penolakan yang sengaja terhadap persekutuan adalah bukti bahwa kita tidak hidup dalam terang. Persekutuan dengan tubuh Kristus bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sangat penting dalam kelangsungan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita perlu memberitakan atau mengajarkan daripada firman Tuhan, suasana ibadah dan pujian, dorongan yang kita dapatkan dari saudara-saudara kita, peluang pelayanan Kristen, dan kita memerlukan kesempatan untuk mempraktekkan kasih kepada orang-orang Kristen yang lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur kami diingatkan bahwa kami harus mengadakan satu persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, karena kami tahu bahwa tujuan daripada persekutuan itu adalah membangun hubungan di antara saudara seiman, tetapi juga membangun hubungan kami dengan Allah dalam persekutuan dan ibadah, serta kebutuhan persekutuan intim dengan Tuhan. Tetapi ketika kami menolak, berarti kami sedang hidup dalam ketidakbenaran atau hidup dalam kegelapan, dan yang ada hanyalah dusta dan juga penipuan yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk hidup saling mengerti dan memahami atas tugas pokok yang harus kami lakukan sebagai orang percaya. Oleh karena itu ajari kami supaya kami mengerti maksud daripada kebenaran-Mu dan juga firman-Mu yang akan menguatkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.